Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak oleh Muslim. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, bukan sebagaimana tertulis di buku. Ya, lihat Rasulullah, bertemu Rasulullah, maka cari orang yang bertemu Rasulullah, yaitu sahabat. Ketemu sahabat? Tak ketemu sahabat, maka cari murid sahabat tabi'in. Ketemu tabi'in, cari murid tabi'ut tabi'in. Terus sampai hari ini, cari orang yang punya guru. Maka secara sholat tidak boleh ikut buku, harus ikut guru. Buku itu hanya tambahan panduan. Coba ya tuan-tuan buka kitab Sahih Bukhari, sholat pakai kitab itu, saya jamin nanti menjadi sakit kepala ya. Kalau di Indonesia kita sebut pusing, di sini pusing terputar ya, keliling ya. Sakit kepala Pak. Kenapa? Cara takbir pun sudah lebih dari tiga riwayat lebih. Yuhazi mankibain, yuhazi uzunain, ada yang yukabbir qabla rafa, ada yang yarfa qabla takbir, beragam. Lebih dari 3. Bahkan Imam Bukhari tulis satu risalah hadis, risalah fi raf'il yadain, risalah mengenai mengangkat tangan. Imam Bukhari seandainya beliau mengutamakan buku, maka beliau tidak cari guru. Beliau cari guru berapa jumlahnya tadi? Coba diingat-ingat. 1700. Supaya apa? Beliau ingin dapat keberkahan dengan berguru. Semakin banyak guru, semakin banyak terhubung dengan Rasulullah, semakin kuat powernya. Maka kita lihat hari ini orang-orang yang terkenal namanya di zaman ini, itu hampir semua yang banyak guru di zaman dahulu. Jadi kitab sifat salat Nabi karya Syekh Albani, ghafarallahu lahu, saya tidak bilang rahimahullah saja ya, tapi kita tambah ghafarallahu lahu. Kenapa? Kitab itu di dalamnya dia mulai kitabnya itu dengan mencaci maki ulama bermazhab. Di bagian hamish footnote-nya dia kata ulama muqallidin, ulama yang taklid itu kal an'am, seperti binatang ternak. Jadi kita ini disebut binatang ternak karena kita taklid kepada Imam Syafi'i. Saya dulu anti taklid, tapi bertemu Syekh Hasan Hitu, dia sudah hafal kitab Muwatta umur 10 tahun dan telah mensyarah Sahih Muslim dari awal sampai akhir, syarah beliau sendiri. Tapi beliau kata, saya masih taklid kepada Imam Bukhari, apalagi ke Imam Syafi'i. Saya kemudian ingin tabayun, ya Syekh zidli, tambah, saya tak paham. Lalu beliau tambah, apa kata beliau? Apakah engkau tahu dari mana, cara apa, manhaj apa Imam Bukhari mensahihkan sebuah hadis? Atau karena Imam Bukhari kata ini kitab sahih, lalu kamu percaya Imam Bukhari? Saya jawab, ya, karena Imam Bukhari kasih tajuknya Al-Jami' As-Sahih atau Al-Musnad Al-Muttasil, lalu saya juga ikut. Saya katakan, karena Bukhari katakan ini hadis sahih, saya juga katakan ini hadis sahih. Ya, beliau tersenyum. Itulah yang disebut taklid. Berarti kalau ada seseorang mengatakan hadis ini riwayat Imam Bukhari, itu dia belum keluar dari taklid, dia masih taklid. Taklid kepada Imam Bukhari. Kapan kita keluar dari taklid? Jika saya membahas sendiri hadis innamal a'malu binniyat, itu paling gampang ya. Kita teliti, ini riwayat siapa, orangnya thiqah, terpercaya atau tidak, kredibel atau tidak. Misalnya saya teliti, Imam Bukhari riwayatkan dari Humaydi, dari Sufyan, dari Yahya, dari Muhammad ibn Ibrahim At-Tamimi, dari Alqamah, dari Umar. Lalu saya cari semua tarikh wafatnya, tarikh maulidnya, bertemu, lalu kita cek orang ini thiqah atau tidak thiqah, kuat atau tidak kuat. Jika terbukti semua, maka saya menjadi muttabi', tidak menjadi taklid. Oleh karena itu di Sahih Bukhari saya belum menjadi muttabi' kecuali hanya beberapa puluh hadis. Selebihnya saya taklid kepada Imam Bukhari. Jika saya udah ngaji 15 tahun hadis masih taklid Sahih Bukhari,
Apa kata orang yang baru belajar Sahih Bukhari 3 tahun lalu? Ya. Kita banyak hafal Sahih Bukhari, bahkan kita hafal sanadnya kepada Imam Bukhari. Tapi sampai hari ini saya tidak memandang diri saya imam mujtahid. Jadi setelah bertemu Syekh Hasan itu saya tobat dari mengatakan saya anti taklid. Syekh Albani mengatakan taklid itu seperti binatang ternak. Kenapa binatang ternak seperti kerbau, sapi itu hidungnya ditusuk itu ya, ditarik kemana-mana oleh imam. Lalu dia guna kalimat-kalimat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i ke muridnya? La tuqalliduni. Dia lupa. Imam Syafi'i bicara ke siapa? Bicara ke Imam Muzani, Imam Muradi, Imam Humaidi, Imam Ishaq ibn Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal. Hei, kalian para hufaz hadis, jangan taklid kepadaku. Bukan bicara kepada kita, tapi bicara kepada orang yang levelnya satu level di bawahnya. Kita berapa level di bawah Imam Bukhari? Imam Bukhari itu baca satu ayat langsung muncul mana sab'ina far'an. 70 cawangan makna dari satu ayat. Bahkan beliau bisa mampu menghitung berapa jumlah alif lam dalam Al-Quran. Hitung semua, belum ada Google. Ustadz Googly belum ada. Ya. Belum ada itu. Allahu Akbar. Imam Bukhari berguru ke muridnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu tuan-tuan, puan-puan, kalau buka Sahih Bukhari 80% Imam Bukhari ikut mazhab Syafi'i. Dan ini diabadikan oleh Imam Subki, musuh Ibnu Taimiyah, dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Syekh Albani ingin seperti gaya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hafiz Quran, hafiz sunnah. Syekh Albani tidak hafiz sunnah. Tapi dia kasih judul sifat salat Nabi ka'annaka tarah, seperti seakan-akan kau melihatnya. Makanya orang yang belajar menggunakan kitab sifat salat Nabi, saya mohon maaf karena yang menerjemah orang Indonesia ya. Ya, semoga kami diampuni Allah. Tapi kita jadi tahu, siapa yang menggunakan kitab ini, maka cara salatnya akan berubah. Cara salatnya tidak seperti Nabi lagi. Kenapa? Ikut buku. Sahabat Nabi Malik bin Huwairis ya, beliau untuk belajar sifat salat Nabi, beliau menjadi murid Nabi 20 yauman, 20 hari. 10 hari pertama belajar fisiknya Nabi, cara Nabi angkat tangan, maka hadisnya Ibn Huwairis ini terkenal. 10 hari berikut belajar qalbunya Nabi. Apa rasa kita angkat tangan? Apa zauq ketika kita ruku? Apa rahasia baca surah Al-Fatihah? Kenapa makmum juga harus baca Fatihah? Tapi sekarang di sifat salat Nabi itu dibid'ahkan. Ya kan? Apa kata mereka? Tidak boleh baca Al-Fatihah di belakang imam. Kenapa? Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ayatnya benar, pemahaman Anda tidak benar. Jika dibacakan Quran maka dengarkan. Betul, itu di luar salat. Kenapa? Katanya ikut Bukhari. Coba buka Sahih Bukhari ya, kitab salat, bab tentang salat. Apa kata Imam Bukhari? Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Apa riwayatnya? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Fatihatul kitab jika sendiri. Maka makna kedua jika berjamaah tidak sempurna. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Tidak sempurna artinya orang kalau tidak baca di belakang imam Al-Fatihah tidak terjadi munajat dialog. Karena setiap kali ayat itu dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Majjadani abdi wa hamidani, terus jawab sampai akhir. Orang yang tidak baca ini enggak ada koneksi. Karena kita tidak bisa mewakilkan munajat kepada imam. Semua hamba harus bermunajat kepada Rabbnya. Itu jawaban Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Jauh-jauh hari. Maka Imam Bukhari nukil hadis itu. Ketika ada sahabat-sahabat Nabi membaca surah ayat Al-Quran di belakang imam, Nabi kemudian selesai, selepas salam Nabi tanya, siapa yang baca Quran di belakangku? Lalu mereka jawab, saya wahai Rasulullah.
Rasulullah kemudian kasih had, jangan baca la yaqra ahadukum, jangan kamu baca min warai, dari belakangku, illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan surah Al-Fatihah. Tapi pertanyaannya, kalau kita ikut Sahih Bukhari, kapan kita nak baca? Sebelum imam? Saat imam baca? Atau sebelum imam? Ini yang disebut fikih. Hanya fikih mazhab yang faham itu. Oleh sebab itu, orang-orang yang mencoba membaca Sahih Bukhari lalu tinggalkan mazhab Syafi'i, pasti dia akan menjadi orang yang stres. Masuk masjid, semua orang dianggap ini ahli bid'ah, ini ahli bid'ah, ini ahli bid'ah lagi, imam kita ahli bid'ah lagi. Stres dia nanti sholatnya. Dan itulah pengalaman saya 3 tahun masuk masjid. Karena guna kitab sifat salat Nabi, saya bertobat kepada Allah ya. Namun saya terharu dengan kitab itu. Di akhir kitab saja, di akhir kitab Syekh Albani rahimahullah wa ghafarallahu lahu, dia berdoa, semoga Allah jadikan aku, Allah kumpulkan aku bersama ahli hadis. Jadi itu usaha dia. Cuma sayangnya dia berusaha tapi cara usahanya tidak baik. Ya. Dia mau menegakkan benang yang sudah basah. Dia salah-salahkan yang lain, dia tegakkan benangnya tapi sudah basah. Maka Syekh Albani pun ditentang ayahnya, Syekh Nuh Al-Hanafi. Namanya Syekh Nuh Al-Hanafi, salah satu mufti ya, di Albania sebelum pindah ke Suriah. Bertentangan juga dengan Syekh Al-Buti, Syekh Wahbah Zuhaili. Bahkan dia benci sekali dengan Syekh Al-Buti, karena Syekh Al-Buti mengalahkan dia dan lebat. Dan itu perdebatannya telah ditulis terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sila dicari ya, saya pun sudah lupa judulnya apa. Ya. Mirip dulu dialog antara Ibnu Athaillah dengan Ibnu Taimiyah. Mirip sekali. Isinya pun tidak jauh beda. Begitu Pak. Jadi saya tidak sarankan guna kitab sifat salat Nabi. Kalau mau cari buku bahasa Indonesia, cari buku Khatib Sulaiman ya, fikih Islam. Itu bagus. Kalau mampu berbahasa Arab, baca Fathul Mu'in, Matan Abi Syuja', Al-Muhazzab ya, juga karya-karya Imam Nawawi, semuanya mu'tamad ya. Cari kitab yang mu'tamad ya, Kifayatul Akhyar, talaki dari ulama kita. Guru-guru kita di surau-surau, mereka semuanya bersanad, tapi sanad fikrah, sanad amal, tidak punya sanad ijazah. Tak masalah, yang penting sholatnya masih bermazhab Syafi'i. Silakan pertahankan mazhab Syafi'inya. Kalau mau pindah, tapi jangan ke mazhab Albani, mazhabnya mazhab Maliki boleh ya. Karena mazhab Albani dia anti mazhab, masa dia buat mazhab ya.